rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang tiada taranya. Maka hendaknya kita semuanya senantiasa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan nikmat-nikmat tersebut yang diberikan kepada hamba-hambanya di akhirat kelak. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian benar-benar kami akan menanyakan yauma id, yaitu di hari itu, di hari kiamat, 'anil na'im, terkait dengan nikmat-nikmat yang kalian dapatkan. Kemudian salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Nabi akhiruz zaman, khatamul anbiya wal mursalin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua hendaknya senantiasa bersolawat kepada Nabi di waktu sholat atau di luar sholat. Maka perbanyaklah untuk bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi, para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi, sebagaimana yang Allah firmankan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salawat dan salam tercurah kepada keluarga Nabi, kepada istri-istri Nabi, kepada para sahabat-sahabat Nabi, dan orang-orang setelahnya sampai hari kiamat. Tapi bahasan di malam hari ini yang berkaitan dengan berpuasa sunnah untuk menyambut bulan Ramadan, yang mana kita saat ini sudah hampir-hampir di penghujung. Sebentar lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan, ya sekitar 9 hari lagi lah ya, atau 10 harian. Nah, maka dari situ kita ya sekedar untuk mengingatkan ya bahwasanya ada amalan yang biasa dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, yaitu memperbanyak puasa sunnah. Yang ini kita lakukan di hari-hari seperti ini. Dan banyak beberapa keutamaan yang bisa dilakukan, karena pada dasarnya puasa Sya'ban itu termasuk qobliyahnya puasa Ramadan. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah ba'diyahnya puasa Ramadan. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab ya, Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Sama seperti orang yang mengerjakan sholat wajib, di sana ada qobliyah dan ada ba'diyah. Puasa pun juga demikian. Maka Nabi SAW memotivasi untuk melakukan qobliyah dan ba'diyah terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, seseorang yang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, mungkin 1 bulan dia puasa dikurangi beberapa hari ya. Di antaranya adalah catatan-catatan manusia akan diangkat
oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, ya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam Ahmad dari Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu, ya, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasum min syahrin minasyuhuri ma tasumu Sya'ban. Ya, qala dzaka syahrun yughfalun nasu anhu baina Rajaba wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Ya, artinya adalah dari Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata dan beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasum min syahrin, aku tidak melihat engkau berpuasa dalam satu bulan di bulan-bulan yang ada matasumu Sya'ban, ya, tidak seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Yang engkau di bulan Sya'ban itu puasanya hampir-hampir satu bulan. Mengapa demikian? Maka Nabi mengatakan dzaka syahrun yughfalun nasu anhu baina Rajaba wa Ramadan, bahwasanya bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia. Manusia lalai karena mereka tidak puasa sunnah, ya. Baina Rajaba wa Ramadan itu letaknya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin, dan bulan Sya'ban itu catatan-catatan amal manusia diangkat ke Rabbul Alamin, ya, tepatnya di bulan ini, bulan Sya'ban, catatan-catatan kita semua itu diangkat, ya, untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uhibbu ayyurfa amali, aku sangat senang ketika catatan amalanku diangkat dan saya dalam keadaan puasa. Artinya beliau berharap kalau catatan amal beliau diangkat dan beliau dalam keadaan puasa, sehingga berharap besar, ya, amalannya bagus, ya, karena dengan beliau berpuasa atau dibarengi dengan puasa. Maka di sini disebutkan oleh para ulama dalam syarah hadis, ya, karena sahabah radhiyallahu anhum yarqubuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat mereka senantiasa mengawasi Rasulullah atau melihat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadahnya, wa muamalati, dan juga di dalam muamalahnya, wa fi kulli hayati, dan setiap kehidupannya, ya, mereka memperhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesehariannya terkait dengan ibadahnya dan muamalah, baik itu al-fardu minhu wa tatawwu'u, baik itu kaitannya dengan yang wajib maupun yang sunnah, wal yata'allamu minhu, agar mereka mempelajari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Nah, kemudian disebutkan juga innal murada bil a'malil lati turfa'u ilaihi fi Sya'ban, ya, fi syahri Sya'ban. Sesungguhnya yang dimaksud dengan amalan yang diangkat ke langit, yang diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita ketahui itu ada 3 catatan, ya. Jadi satu manusia itu banyak malaikat yang mengawasi di kanan maupun kiri. Ada khusus malaikat yang mengawasi pagi dan sore. Setelah itu catatan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nanti malaikat yang mencatat itu 1 pekan sekali. Baru nanti di hari Senin dan Kamis diangkat. Nanti ada malaikat-malaikat lagi yang dia mencatat selama 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu diangkat di bulan Sya'ban.
Jadi banyak malaikat-malaikat yang mengawasi meskipun untuk satu orangnya, ya, karena jumlah malaikat jauh lebih banyak, ya, jauh lebih banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masing-masing manusia ada malaikat-malaikat yang mengawasi dan mencatat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, ini terkait dengan amalan harian, akan diangkat ketika amalan di waktu siang dan di waktu malam, ya. Di waktu siang ada malaikat yang membawa, di waktu malam pun nanti ada malaikat lagi yang membawa ke langit. Jadi dilaporkan selama sehari semalam itu 2 kali laporan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ini hadis yang sahih Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi SAW, Inna Allah azza wa jalla yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat amalan-amalan malam. Amalan-amalan malam diangkat oleh para malaikat sebelum amalan siang. Jadi amalan malam, semalam manusia melakukan apa, baru nanti di pagi hari sebelum siang malaikat ke langit, ya. Yang setelah itu diganti oleh malaikat berikutnya, wa amalun nahar qabla amalul lail, yaitu malaikat yang mencatat manusia dia beramal atau berbuat di waktu siangnya sampai sore. Sebelum datang malam hari, catatan itu diangkat ke langit. Seperti itu terus menerus, yaitu di pagi dan sore hari. Ini amalan harian, ya, amalan harian berarti pagi dan sore atau pagi dan petang. Tapi kemudian untuk malaikat yang mencatat dalam 1 pekan atau 7 hari, disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, ya, dan yang lain, hadis Bukhari Muslim bahkan, kata Nabi SAW, ya, tu'radu al-amal yaumal itsnain wal khamis. Sesungguhnya amalan-amalan manusia, catatan-catatannya itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Senin dan di hari Kamis. Jadi 7 hari itu 2 kali pengangkatan catatan amalan tersebut. Ini dalam 1 pekannya, atau dikenal dengan amalan pekanan. Kalau tadi amalan harian. Nah, ini ada malaikat lain yang dia mengangkat tersebut. Ini dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lain, An-Nasa'i, ya. Kemudian untuk amalan tahunan, jadi setiap bulan selama 1 tahun, maka di bulan Sya'ban turfa'u fil amal ila rabbil alamin, yaitu Allah mengangkat catatan-catatan amal ketika tepat di bulan Sya'ban, karena akan bergantian dengan Ramadan, nanti ke Ramadan berikutnya. Jadi bulan Sya'ban itu sebagai bulan jedanya untuk diangkat dan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala catatan-catatan amalan manusia, ya. Ini dalam hadis yang hasan, riwayat Imam An-Nasa'i dalam sunannya. Dari 3 hadis yang kita sebutkan menunjukkan bahwasanya malaikat yang mengawasi manusia itu jumlahnya banyak. 1 orangnya itu banyak, berarti kalau jumlah manusia yang hidup saat ini ya tentu jauh lebih banyak lagi. Ini jumlah malaikat yang luar biasa banyak, yang banyaknya. Tapi kemudian berikutnya, selain catatan amalan diangkat ya bulan Sya'ban, sehingga Nabi memperbanyak puasa. Puasa di bulan Sya'ban itu dalam rangka isti'dad, yaitu mempersiapkan diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Sehingga orang yang berpuasa di awal Ramadan itu jarang dia akan lupa ketika di siang hari, ya. Nah, kita kalau lihat di dalam hadis-hadis Nabi, kita belum pernah dapat hadis Nabi itu lupa ketika siang hari makan dan minum, tidak pernah. Kenapa demikian? Karena puasa Nabi sejak awal Sya'ban, bukan sejak awal Ramadan, ya. Sudah 1 bulan puasa, habis itu bulan kedua puasa. Jadi sudah terbiasa, perut itu sudah biasa lapar
di siang hari, ya. Dan saat itulah kesempatan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengqadha puasa Ramadan, ya, mengqadha puasa Ramadan karena beliau sibuk, ya, membantu Nabi SAW, karena Nabi termasuk pemimpin negeri, ya, menegakkan Qisas, menegakkan Rajam, menegakkan Baitul Mal. Beliau seorang pemimpin, ibarat sekarang presiden. Jadi Aisyah itu sangat sibuk melayani pekerjaan Rasulullah SAW, belum lagi mengatur peperangan, ya, mengatur keluarga, ya, itu sibuknya luar biasa Nabi, ya, karena beliau seorang pemimpin negeri Madinah, ya, luar biasa sibuknya. Dari sini Aisyah tidak bisa beliau mengqadha di bulan-bulan setelahnya kecuali di bulan Sya'ban, ya. Kenapa kok Aisyah mengqadha di bulan Sya'ban? Karena Nabi saat itu berpuasa, sehingga Aisyah tidak terganggu oleh suaminya, ya. Istri yang lain juga sama, mereka juga tidak terganggu oleh suaminya karena sama-sama berpuasa. Nah, itulah kesempatan Aisyah puasa di bulan Sya'ban tersebut, ya. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul wa la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau puasa 1 bulan puasa, sampai-sampai kami mengatakan, Aisyah, ya, sampai kami mengatakan Nabi tidak pernah membatalkannya. Tidak pernah membatalkannya. Ini untuk puasa sunnah. Ini isyarah kepada puasa Sya'ban. Wa yuftiru hatta naqul la yasum. Dan kami melihat Nabi itu tidak berpuasa sebulan, 2 bulan enggak puasa. Ya. Sampai kami mengatakan la yasum, Nabi tidak pernah puasa. Artinya di sini Nabi puasanya hanya Senin Kamis. Berarti 1 bulan 4 pekan. 4 kali 2 8. Cuma 8 hari beliau puasa dalam 1 bulan. Jadi seolah-olah sehari-hari Nabi enggak puasa. Sampai Aisyah mengatakan hatta naqul, sampai aku mengatakan Nabi enggak pernah puasa. Padahal puasanya cuma 8 kali. Ya, 8 hari dalam 1 bulan. Itu Senin dan Kamis. Itu. Tapi kalau di bulan Sya'ban, sampai-sampai Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah membatalkannya. Berarti puasanya setiap hari, ya, meskipun tidak full 1 bulan, ya. Taib. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrun. Ya, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyempurnakan 1 bulan puasa kecuali Ramadan. Wa ma ra'aitu Rasulullah aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa dalam 1 bulan kecuali puasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, fa innahu kana yasumu Sya'bana kulluh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau berpuasa, atau pernah beliau berpuasa itu 1 bulan penuh, ya, pernah berpuasa Sya'ban 1 bulan penuh. Yasumu Sya'ban kulluh. Dari sini menunjukkan bahwasanya dalam penjelasan para ulama, inna syahra Sya'bana minal asyuril muraghaba fiha bis-shaum. Sesungguhnya di bulan Sya'ban itu termasuk salah 1 bulan yang Nabi termotivasi untuk berpuasa di dalamnya. Dalam hadis dari Ummu Salamah, ini istri Nabi yang lain, Ummu Salamah, namanya Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha, ya, istri Nabi. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma syahraini mutatabi'ain. Ya, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Illa annahu kana yaslu Sya'ban bi Ramadan. Kecuali beliau melakukannya, yaitu puasa sunnah di bulan Sya'ban
dan beliau melanjutkan puasa itu sampai ke Ramadan. Artinya tidak diputus, ya. Beliau lanjut terus sampai di bulan Ramadan. Beliau berpuasa 2 bulan, ya, Sya'ban dan Ramadan. Hadis riwayat Imam An-Nasai dalam sunannya. Kemudian disebutkan keutamaan yang lain, yaitu orang yang berpuasa di bulan Sya'ban 1 hari puasa, maka pahalanya 2 hari di bulan yang lain, ya. Berarti kalau dia puasa 2 hari di bulan Sya'ban, maka pahalanya 4 hari di bulan yang lain selain Ramadan. Kalau puasanya 4 hari, berarti pahalanya seperti puasa 8 hari di bulan yang lain. Itulah Nabi termotivasi dengan keutamaan tersebut karena keberkahan bulan Sya'ban. Disebutkan dari Imran ibnu Husain bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada Imran bin Husain atau kepada yang lain, auli akhar, asum tamin sarori Sya'ban. Wahai Rasulullah, Nabi berkata kepada sahabat, apakah engkau berpuasa di sarori Sya'ban? Sarori Sya'ban itu ada hari yang tidak puasa di dalamnya, orang sahabat ini, ya. Dan sahabat ini menjawab, la, saya tidak berpuasa di saroru Sya'ban. Artinya sahabat ini meninggalkan puasa, mungkin ada hari yang ditinggalkan di awal Sya'ban, mungkin ada hari yang ditinggalkan di pertengahan Sya'ban, atau mungkin ada hari yang ditinggalkan di akhir Sya'ban. Itu namanya saroru Sya'ban, ya, hari yang ditinggalkan entah di awal Sya'ban atau di tengah Sya'ban atau di akhir Sya'ban. Ini berdasarkan perkataan ahli syarah, ya, pensyarah hadis. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa idza aftarta fasum yaumain. Wahai sahabat, ini sahabat yang sudah merutinkan puasa, apabila engkau selesai menjalankan puasa Ramadan nanti, selesai Idul Fitri nanti, ya, maka puasalah 2 hari, ya. Yang Anda tinggalkan 1 hari, maka puasalah 2 hari. Nah, dari sinilah Al-Imam Al-Qurtubi atau disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwasanya 1 hari di bulan Sya'ban dia berpuasa itu pahalanya 2 hari di bulan-bulan yang lainnya, ya. Kemudian hadis ini juga tentang bolehnya orang mengqadha puasa sunnah khusus di bulan Sya'ban. Dan ini khusus untuk orang yang sudah terbiasa puasa Sya'ban sejak awal Sya'ban, entah tanggal 1, tanggal 2 atau tanggal 3. Intinya kalau dia sudah terbiasa di puasa di awal Sya'ban, maka kalau ada yang bolong-bolong, maka boleh diqadha di bulan-bulan yang lain. Cara mengqadhanya adalah kalau 1 hari maka 2 hari, kalau 2 hari ditinggalkan maka 4 hari, karena memang 1:2. Taib. Dan bagi yang sudah terbiasa puasa Sya'ban dari awal, maka dianjurkan melanjutkan sampai hari-hari yang meragukan, yaitu tanggal 30 atau 29 Sya'ban, 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, dia dianjurkan untuk berpuasa, ya. Ini khusus bagi yang sudah merutinkan dari awal. Tapi kalau dia nggak pernah puasa dari awal, maka haram, hukumnya haram dia berpuasa 1 hari, ya, atau 2 hari di bulan akhir Sya'ban itu. Karena dalam hadis disebutkan, man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, itu di akhir Sya'ban, maksudnya akhir Sya'ban, di hari yang meragukan, kalau dia berpuasa, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya haram bagi orang yang memang tidak pernah puasa sebelum-sebelumnya, ya, sejak awal Sya'ban. Begitu pula orang yang sudah melewati nisfu Sya'ban, sudah melewati pertengahan Sya'ban, misalkan
dari tanggal 1 sampai tanggal 15 dia nggak pernah puasa, maka jangan harap ya untuk tanggal 16 sampai tanggal 30 dia juga nggak boleh puasa ya. Jadi tinggalkan aja, tidak perlu puasa. Itu yang dianjurkan puasa hanya untuk orang yang merutinkan sejak awal. Disebutkan dalam hadis yang riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah ya, Nabi SAW bersabda, "Idzan tasofa Sya'ban fala tasumu." Idzan tasofa Sya'ban, apabila telah melewati nisfu Sya'ban, artinya telah melewati separuh bulan Sya'ban, fala tasumu, maka janganlah kalian puasa. Ya, janganlah kalian puasa sampai datang bulan Ramadan. Hadis ini ada larangan khusus untuk orang yang sudah melewati dari tanggal 1 sampai 15, ternyata dia nggak puasa sunnah, maka dari tanggal 16 sampai seterusnya tidak boleh puasa lagi. Adapun kalau yang sudah terbiasa sebelum tanggal 15 Sya'ban ya, sejak awal dia puasa, maka dianjurkan puasa terus sampai hari yang meragukan, sampai akhir Sya'ban. Karena satu hari pahalanya dua hari di bulan yang lain ya, satu hari pahalanya 2 hari. Dan disebutkan juga di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Abu Dawud ya, riwayat Abu Dawud dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda di atas mimbar ya, beliau berdiri di atas mimbar, beliau bersabda, qabla syahri Ramadan, sebelum datangnya bulan Ramadan. Berarti di bulan apa itu? Di bulan Sya'ban. Beliau di atas mimbar di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan, asyam yaumun kadza wa kadza wa nahnu mutaqaddimun, faman syaa falyataqaddam wa man syaa falyata'akhkhar. Artinya adalah puasa Ramadan nanti akan jatuh di hari demikian dan demikian ya. Nabi sudah tahu sebelum ru'yatul hilal, Nabi sudah tahu awal Ramadan kapan, itu sudah diketahui oleh Rasulullah SAW karena beliau punya wahyu ya. Jadi sudah tepat itu Nabi mengatakan asyam yaumun kada wa kada, puasa Ramadan itu Nabi mengatakan di bulan Sya'ban, ru'yahnya masih lama, tapi Nabi mengatakan puasa Ramadan akan jatuh di hari ini dan hari itu. Langsung diketahui oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Lalu wa nahnu mutaqaddimun, dan kami termasuk orang yang mendahului puasa Ramadan, yaitu dengan memperbanyak puasa Sya'ban ya, memperbanyak puasa Sya'ban. Ya, maka di sini Nabi SAW beliau mengatakan, faman syaa, barang siapa yang ingin puasa memperbanyak puasa Sya'ban, maka silahkan, karena Nabi juga memperbanyak ya. Wa man syaa falyata'akhkhar, dan barang siapa yang tidak mau memperbanyak puasa Sya'ban, maka silahkan ditunda puasanya. Artinya cukup puasa Ramadan saja, yang menunjukkan puasa Sya'ban hukumnya sunnah ya. Tapi kalau dia mendahului, berarti dia seperti Nabi biasa mendahului puasa tersebut. Sampai hari-hari yang meragukan, Nabi pun berpuasa. Kenapa? Karena beliau sudah merutinkan dari tanggal 1 ya, merutinkan dari awal Sya'ban. Dalam riwayat yang lain dari Muawiyah juga, Nabi SAW mengatakan, sumu asyahra, berpuasalah 1 bulan ya, berpuasalah 1 bulan, maksudnya 1 bulan di bulan Sya'ban. Wa sirruhu, dan hari-hari sirnya, hari-hari yang rahasia. Hari-hari yang rahasia itu hari-hari yang meragukan ya, hari-hari yang meragukan atau yaumus syak, maka puasalah. Tentu di sini kalau sejak awal dia sudah puasa ya.
Wa ana mutaqaddim, dan saya termasuk orang yang paling mendahului sebelum Ramadan. Bisyam, dengan puasa. Faman ahabba falyaf'alhu. Ya, barang siapa yang ingin mendahului puasa Ramadan dengan memperbanyak puasa Sya'ban, maka lakukanlah. Ya, maka lakukanlah. Ini dalam riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dinilai hasan oleh Al-Imam Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari, dan juga dihasankan oleh ulama yang lain. Nah, ini motivasi Nabi SAW untuk melakukan qobliyahnya, ya, qobliyahnya Ramadan, dan juga anjuran untuk melakukan ba'diyahnya Ramadan. Ya, qobliyahnya itu puasa Sya'ban, dan ba'diyahnya adalah puasa Syawal 6 hari. Nah, ini yang bisa Ana sampaikan ya terkait dengan pembahasan di malam hari ini. Ya, ini sebagai motivasi sehingga tidak kaget lagi untuk puasa di bulan Ramadan, karena sudah dibiasakan puasa di bulan Sya'ban, ya. Jadi sangat beruntung sekali tentunya. Pertama, dia akan kuat, ya, puasanya akan kuat karena sudah dilatih. Begitu pula untuk orang-orang yang kerja keras, ya. Orang kerja keras itu bukan berarti dia nggak bisa puasa. Ada orang mencoba awal Ramadan dia puasa setengah hari, tapi habis itu batal karena kerjanya keras, kerja kasar. Hari kedua dia puasa, ternyata baru sampai sore batal. Hari ketiga gitu juga batal. Tapi setelah 10 hari dicoba, ternyata kuat. Ya, dalam keadaan lapar, haus, dia kuat terus. Itulah fungsinya berlatih. Ya, itulah fungsinya berlatih. Kalau perut sudah biasa dilatih lapar, tapi niatnya puasa, maka Allah akan kuatkan tubuhnya untuk berpuasa seharian. Ya. Beda orang yang nggak pernah puasa, pagi ndak makan, siang ndak makan, mah kambuh. Itu biasa, mah kambuh. Pagi nggak makan, coba nggak makan sampai siang, sampai zuhur, biasanya kambuh mahnya. Tapi kalau dia kadang-kadang nggak sahur, tapi dia sudah niat puasa, tulus karena Allah, ya, niatnya ibadah, niatnya untuk meraih surga, Allah akan beri kekuatan yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, Allah beri kekuatan, ya, sehingga dia kuat puasa untuk 1 hari, kadang-kadang tanpa sahur, ya. Dan itu kelebihan yang Allah kasih, ya, langsung dari Allah. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu, biasanya orang seharian nggak makan, mahnya kambuh. Ya, terlilit sehari nggak makan kambuh dia. Tapi kalau niatnya puasa enggak, ya, kalau niatnya puasa tidak. Siapa yang ngasih kelebihan? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau nggak dikasih kelebihan itu, ya mahnya kambuh jelas. Ya, inilah keutamaan orang yang berpuasa dan bersungguh-sungguh sehingga Allah kasih kekuatan. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang kerjanya agak berat, latihlah mulai bulan Sya'ban. Latihlah mulai bulan Sya'ban. Insya Allah ketika Ramadan itu biasa dia kondisi lapar dan kondisi dia kerja keras biasa saja. Ya, itu biasa saja. Inilah yang bisa kita lakukan ya untuk orang-orang yang bekerja keras. Ya, karena banyak sekali orang yang mencoba kerja keras. Mulai kuat itu dari pertengahan Ramadan sampai akhir itu baru kuat. Padahal kerjanya keras sekali, ya, kasar, tapi kuat. Awal-awalnya aja batal terus. Nah, coba aja seperti ini dilakukan di bulan Sya'ban, ya, karena puasa Sya'ban kan sunnah ya. Minimal dari awal nyoba-nyoba puasa, nah dari pertengahan Sya'ban insya Allah udah kuat ya puasa. Habis itu dia kepengen puasa terus, kerja mau manggul apa tetap aja puasa sampai akhir Ramadan. Nah, ini apa kelebihan yang Allah kasih untuk orang yang berpuasa, ya. Bahkan dengan sahur sedikit, kadang-kadang nggak sahur dia masih kuat, ya, untuk puasa satu hari tanpa kambuh mahnya. Bahkan sampai orang yang punya penyakit itu di bulan Ramadan turun kadar penyakitnya.
Itu banyak orang yang cerita ya, ada punya kadar gula. Pas Ramadan malah justru jarang masuk rumah sakit. Mah bagus memang puasa itu. Ya, puasa itu bagus. Ketika ada kolesterol misalkan, pas Ramadan malah nggak kambuh-kambuh, nggak sakit. Itulah keutamaan puasa. Ya. Bahkan orang yang mau operasi ada kemungkinan berhasil, ya kemungkinan kuat berhasil dengan puasa. Nggak ada cara lain, sahih. Nggak ada cara lain kecuali dia harus puasa. Itu kemungkinan besar akan berhasil. Kalau nggak puasa, kemungkinan besar gagal. Masya Allah, puasa luar biasa ya. Contoh kalau kita yang sudah tua seperti ini ya maka perbanyaklah puasa sunnah itu. Itu bisa penyakit-penyakit juga bisa berkurang ya daripada sering keluar masuk rumah sakit. Ya, luar biasa puasa itu. Ya. Dan para sahabat Nabi juga sama, ketika sudah masa-masa tua mereka rajin puasa. Ya, seperti Usama bin Zaid, beliau sudah tua kakek-kakek. Ya, sampai dikatakan bahwasanya engkau kabirta, engkau itu sudah tua renta wahai kakek. Ya, itu Usamah bin Zaid seorang sahabat. Wa dhaifta, Anda ini sudah loyo. Tapi kenapa engkau tasumul itsnain wal khamis? Tapi kenapa engkau masih juga puasa Senin Kamis? Bahkan sekarang ini Anda dalam keadaan safar, Anda masih puasa Senin Kamis. Itu siapa? Sahabat Nabi namanya Usamah ibnu Zaid. Ini dalam riwayat Imam An-Nasai. Masih kuat, udah loyo, ya, udah tua, safar, masih kuat puasa. Nggak bisa, kalau tanpa puasa mungkin nggak bisa, pingsan. Mahnya kambuh, pingsan dia. Tapi kalau puasa malah kuat. Nah, siapa yang ngasih kekuatan seperti ini? Ya, siapa kira-kira? Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih kekuatan Allah. Ya. Maka di sini alangkah bagusnya yang sudah usia-usia seperti kita ini banyak-banyaklah puasa sunnah. Ya. Karena mungkin banyak mulai penyakit-penyakit datang itu kan masa-masa tua juga kan. Ya, tuh. Ya. Itu bisa untuk mengurangi ya. Makanya orang yang puasa insya Allah sehat ya, insya Allah sehat. Tapi itu aja yang bisa Anda sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.